Oke, aku mulai aja ya. Selamat malam, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PMA 1 di pertemuan 1. Pertama-tama aku mohon maaf karena baru bisa mengadakan tutorial PMA ini di minggu ke-6 ini ya. Bentar lagi mau UTS juga minggu ke-7, habis itu minggu depan UTS, dan rencana sebelum tes, insya Allah aku akan buat sekitar 2 sampai 3 tutorial gitu. Dan juga sebelum kuis ya. Mungkin sebelum kuis 2 atau gimana ya. Dan di pertemuan 1 ini, di sini aku bakal bahas di bab 2-nya buku Dickson. Oh ya, ini aku referensinya juga dari buku Dickson juga. Tapi tambah latihan soal dari buku yang lain gitu. Langsung mulai aja lah ya ke materinya. Oh, gitu. Oke guys, jadi di sini kita matematika aktuaria. Aktuaria udah pada tahu lah ya definisinya apa, matematika juga apa. Dan kalian kuliah di aktuaria juga udah familiar dengan yang namanya aktuaria itu tentang kita mengukur suatu ketidakpastian di masa depan gitu. Dan di dalam PMA ini itu kita lebih difokuskan ke ketidakpastian yang jangka panjang. Kalau di SOE itu sekarang kurikulumnya namanya Long Term Actuarial Mathematics. Nah, itu PMA 1, PMA 2. Di sini kita bakal bahas terkait sebenarnya nggak harus sih, cuma umumnya yang konteks kita di sini adalah tentang asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa itu kontraknya kan panjang itu. Maaf guys kalau agak. Jadi asuransi jiwa kan kontraknya panjang kan, sekitar ya puluhan tahun bahkan 10-20 tahun dan lebih kayak gitu ya. Dibanding dengan asuransi-asuransi lainnya seperti asuransi umum, asuransi properti itu biasanya jangka waktunya nggak lama gitu, 1 tahun, 10 tahun. Nah, di asuransi jiwa itu karena kita jangka panjang, kita perlu mengetahui ukuran ya. Ukuran tentunya salah satunya adalah probabilitas tentang kematian seseorang. Kan ini ya, asuransi umum, aku perlu anotasi nggak ya? Sini dulu deh. Yaudah. Kan asuransi jiwa itu kontraknya adalah ketika seseorang itu meninggal, kita kasih uang. Iya, gitu kan. Ini beda konteksnya sama kayak asuransi-asuransi lainnya. Contohnya asuransi umum itu ketika benda itu, misal benda ya, benda itu rusak atau suatu properti itu rusak, kita ganti sesuai dengan kerusakannya itu. Misal kita asuransi motor ya, itu kan paling banyak ngasihnya itu ya seharga motor itu paling parah ya, paling parah klaimnya adalah seharga motor itu. Misal motornya hilang atau apa. Nah, gimana dengan asuransi jiwa? Emang kita bisa mengukur kalau misal jiwanya itu hilang, kita ganti seharga jiwa. Emang jiwa itu ada harganya? Jawabannya nggak bisa ya guys, karena ya jiwa itu tak ternilai harganya. Lalu gimana cara kita untuk menghitung itu? Salah satunya solusinya adalah dengan suatu kontrak. Jadi kita memberikan kontrak kalau dia meninggal dikasih berapa. Nah, gitu. Sesuai apa yang dikontrakkan. Dan untuk menghitung itu tentunya untuk menghitung premi dan lain-lain, premi yang akan dibahas di bab 6 6 kalau nggak salah. Iya, bab 6 itu kan kita perlu menghitung peluang seseorang mati ya. Jadi kalau peluangnya gede, umumnya ya preminya bakal gede gitu.
Nah, untuk menghitung peluang mati seseorang itu kita pakai namanya survival models. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita ketemu yang namanya TX. TX itu adalah sisa usia, variabel random yang menyatakan sisa usia. Ini ya, variabel random. Teman-teman semester 3 harusnya tahu udah familiar banget yang namanya variabel random itu apa. Variabel random itu biasanya kita definisikan dengan huruf gede ya, biasanya X, kalau di PSM atau di mana X. Jadi nilainya itu random gitu. Ada distribusinya, eh, karakteristiknya itu yang paling jelas itu akan ada kayak ekspektasinya, misal ekspektasinya, terus variansinya, standar deviasinya, terus median, peluang juga ya, peluang X kurang dari X, X besar kurang dari X kecil gitu, dan lain-lain. Nah, itu namanya variabel random. Nah, di sur di apa ya? Di aktuaria, di matematika aktuaria, kita variabel random yang kita pakai di sini adalah namanya TX, yaitu yang menyatakan sisa usia seseorang individu yang sekarang berusia X tahun. Jadi kalau misal ada T0, ada di sini. Jadi kalau misal ada T0 berarti dia menyatakan sisa usia bayi. Berarti anggap aja kayak umurnya seseorang tuh bakal berapa gitu ya. Nah, bedanya dengan di statistik di PSM, kalau di PSM itu kita variabel randomnya itu biasanya X, biasanya bebas ya. Kita bebaskan domainnya. Dia bisa negatif, bisa positif. Nah, karena di sini adalah sisa usia, dia non negatif pastinya. Begitu. Jadi ini kayak sebagai penyusutan ya. Kalau misal matematika itu kan kita mendefinisikan suatu fungsi kan terserah dosennya mau fungsi sengasal apa diintegralin, diapain soalnya kayak gitu. Nah, kalau di PSM lebih menyusut lagi. Dia biasanya kan fungsinya probabilitas. Jadi integral jumlah integralnya harus satu dan yang lainnya kayak distribusi normal dan lain-lain. Nah, di aktuaria ini kita lebih menyusut lagi. Jadi kita hanya berbicara yang variabel randomnya non negatif. Jadi kan usia itu non negatif. Nah, kita bisa mendefinisikan salah satunya adalah ini, CDF. CDF-nya adalah kayak gini. FXT sama dengan peluang probabilitas sisa usia orang berusia X kurang dari T. Atau bisa kita interpretasikan sebagai peluang seseorang berusia X meninggal dalam T tahun ke depan. Misal aku gambar diagramnya kayak gini ya. Ini di sini ada X, di sini ada X plus T ya. T tahun ke depan kan berarti dia usianya X plus T. Nah, maksudnya meninggal dalam T tahun ke depan itu meninggal di rentang ini. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, nggak harus di pas T tahun. Gitu. Terus fungsi survivalnya ya tinggal kebalikannya. Berarti dia harus survive di selama ini dia hidup terus gitu. Entah X plus T lebih 1 detik mati, itu nggak apa-apa. Yang penting di rentang X dan X plus T itu dia survive. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus hubungannya dengan T0. Oh iya, kalau misal di luar aktuaria gitu, kita menghitungnya biasanya tuh dia adalah T0. Peluang T0, ya peluang usianya sekian, peluang usianya ini. Tapi kita belum mendefinisikan yang namanya TX. TX.
Nah, jadi di aktuaria itu kita disimplifikasikan nanti notasinya juga terkait yang dia usianya tuh nggak nol, dia mulainya dari X. Jadi ini ya, peluang ya CDF dari TX ini adalah peluang sisa usia baru lahirnya itu kurang dari X plus T. Jadi kan tadi diagramnya gini ya, X di sini X plus T, di sini anggap aja nol ya. Dia peluang umurnya dia kurang dari ini, berarti di sini ya, ke sana, tapi bersyarat dia udah hidup sampai usia X. Kok jelek ini? Dia udah hidup sampai sini. Nah, karena kita udah ini ya, bersyaratnya karena kita udah given bahwa dia umurnya X. Nah, berdasarkan yang ini ya, probabilitas bersyarat, kita ingat-ingat lagi bahwa peluang A gabung B, peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B per peluang B. Nah, di sini A-nya adalah ini, T0 kurang dari X plus T dan B-nya adalah ini. Irisannya, irisannya adalah T0 berada di antara X dan X plus T gitu ya. Kan dia lebih dari X sama kurang dari X plus T. Berarti irisannya adalah di sininya. Terus dibagi peluang T0 lebih dari X, yaitu bersyaratnya aja ya. Jadi gitu. Itu hubungannya dengan T0 dan T lain sebenarnya. Kita bisa logika aja. Terus karena udah ketemu kayak gini, dan maka ini CDF-nya bisa kita tuliskan dalam yang basisnya nol itu di CDF di apa ya? Ngomongnya gimana ya? Peluang bayinya itu berusia kurang dari X plus T dikurangi peluang kayaknya lebih gampang pakai gambar aja. Nol X T. Nah, yang ini, yang ini itu kan di antara ya. Berarti kita bisa definisikan yang bayi ini usianya kurang dari, oh sorry, X plus T ya, sorry. Kurang dari ini dan dikurangi peluang yang ini. Hasilnya adalah yang ini. Nah, gitulah. Ya, mudah-mudahan paham ya. Terus yang peluang ini yang di bawah kita bisa definisikan dengan survival bayinya. Sehingga kalau kayak gitu, kayaknya lebih enak juga pakai survival. SXT itu sama dengan S0 X plus T dibagi S0 X. Gitu. Oke, aku sambil lanjut ya. Terus di sini ada spesial spesial apa ya? Hal yang spesial dari fungsi survival. Nah, fungsi survival ini kita bisa buat diagram waktu kayak gini. Itu berlanjut kayak gitu. Jadi kalau misal kita mau hitung peluang bayi, peluang orang berusia nol hidup sampai X plus T tahun, itu kita bisa belah dulu dari sini, dari peluang dia hidup sampai usia X dikali peluang ketika dia udah sampai usia X, ya kan, dia usianya jadi X, terus bertahan hidup sampai T tahun, T tahun ke depan. Nah, kita bisa belah kayak gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk CDF ya, yang F0X. Jadi kita basisnya gunakan survival aja gitu. Nah, ini juga nggak harus nol ya. Kita bisa di tengah-tengah juga. Misal di sini ada X, ada X plus T,
ada X plus T plus U, plus U. Nah, peluang kok bayi lagi. Peluang orang berusia X hidup sampai sini bisa juga dikalikan aja bertahap. X sampai T tahun, terus dari sini selama U tahun, gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini aku mungkin kasih waktu 30 detik buat mencerna dan kalau misal ada yang tanyakan silakan aja ya. Guys, aku minta konfirmasinya. Oh, ini suaraku aman gak ya? Boleh, boleh react atau apa? Aman Kak. Oh, oke. Terima kasih, terima kasih. Soalnya di sini ramai guys. Maaf aku belum nemu tempat sepi. Tempat sepi ada tapi nge-lag. Ya udah, aku agak nekat untuk ambil tempat agak ramai. Oke, lanjut ya. Ini kita masuk ke kondisi. Persis kali ini. Persis buku Dickson. Enggak, tapi ada yang aku bahas. Maksudnya aku rekonstruksi ulang, aransemen ulang nanti. Oke, kondisi yang pertama itu yang harus dipenuhi kita sebagai bukan gitu ya. Kondisi yang perlu dipenuhi untuk kita menghitung survival model, untuk kita menentukan survival model itu yang pertama ini. Syaratnya adalah X0 adalah satu. Artinya, peluang seseorang berusia X bertahan hidup selama 0 tahun adalah pasti 100%. Padahal ini juga belum realistis ya. Eh, Kenapa? Karena bayi lahir kan nggak mesti hidup kan. Dia ada peluang bayi mati. Bayi lahir dalam keadaan mati itu kok ada juga. Itu kalau nggak salah di matkul demografi itu ada. Itu fertilitas atau fekunditas gitu. Ya pokoknya itulah. Tapi kita menganggap fungsi survival itu peluang itu adalah pasti 100%. S00 itu 100% juga, satu. Begitu juga dengan yang lain. Ketika kita eh, udah berusia misal 20 ini ya, kita hidup 1 detik ke depan itu peluangnya adalah satu. Ya karena itu waktu yang sangat kecil sekali. Terus ya udah itu pokoknya untuk waktu yang sangat kecil ya, ditanggap nol. Terus yang kedua adalah SX tak hingga. Ya ini cuma matematisnya aja ya. Kalau misalnya aku tulis SX tak hingga kayaknya nyalahi aturan. SX tak hingga itu adalah nol. Jadi gak ada tuh orang yang bertahan hidup sampai tak hingga tahun. Semakin besar, semakin besar ini yang di dalam ini T-nya, dia akan semakin menuju ke nol. Jadi T-nya sampai gede kali berarti dia 0,0000 gitu lah. Terus kondisi yang ketiga adalah SXT adalah fungsi yang tidak meningkat. Nah, ini penting nih, apa ya? Non-increasing. Ini artinya apa ya? Non-increasing itu kalau secara matematisnya adalah S, jangan S deh. Jadi D per DT dari SXT itu tidak meningkat berarti kan menurun ya. Itu harus kurang dari, bentar mikir, kurang dari nol ya. Kan turun. Ya, kurang dari nol.
Iya kan ya. Kalau kalau fungsi naik itu kan turunannya lebih dari nol. Terus kalau turun, ya, ya berarti betul. Ini secara matematisnya ini. Terus maknanya adalah nggak mungkin seseorang, nggak mungkin kalau misal satu orang ya, seseorang waktu dia usia 10 tahun, gimana sih? Ya nggak mungkin seseorang di usia 60 tahun itu punya lebih berpeluang survive dibanding seseorang itu pas usianya 5 tahun. Nah, eh 20 tahun lah. Nah gitu. Jadi artinya adalah semakin tua seseorang, peluang matinya semakin besar. Gitu. Kita ini secara bahas peluang ya, jangan bahas takdir atau apa. Karena itu beda lagi itu. Terus selanjutnya adalah asumsi. Nah, kalau kondisi kondisi itu tadi yang harus dipenuhi, kalau asumsi ini adalah yang kita set. Nah, kita set sendiri ini sebenarnya. Sebenarnya agak agak gimana? Karena dunia ini sangatlah kompleks dan kita nggak bisa memprediksi secara pasti tentang sesuatu di masa depan. Makanya kita butuh asumsi gitu. Nah, asumsi yang pertama adalah SXT adalah punya turunan. Nggak harus, punya turunan nih. Terdiferensial untuk semua T lebih dari nol. Ini punya artinya apa ya? Kayaknya bukan punya turunan deh. Intinya fungsi tersebut continue lah. Nggak boleh kepotong-potong kayak ini udah nyampe sini grafiknya, terus ini tiba-tiba dari sini. Nah, ini kan ada lonjakan ini, nggak bisa. Dia harus mulus. Kayak gini boleh. Tapi nggak boleh ding ini turun ding. Harus naik. Terus ini limit T menuju T hingga T SXT sama dengan nol. Itu nanti bakal kebantu buat ngitung ekspektasi. Sebenarnya ini telan aja dulu guys, karena ya pokoknya ininya inilah. Terus juga waktu T kuadrat SXT itu mendekati nol. Itu buat ngitung varians atau standar deviasi momen kedua lah. Gitu. Lanjut ya. Terus ini ada notasi aktuarianya. Nah, kalau di si apa namanya di Dixon itu bukunya dia ngejelasin sampai model-model hukum-hukum presum hukum dan lain-lain. Baru akhirnya dia ngajarin actuarial notation. Tapi kalau di sini aku pindah ke actuarial notation dulu, baru kita membahas yang lain. Kita gunakan actuarial notation semua. Kayaknya menurut aku lebih enak gitu. Nggak tahu ya menurut kalian. Yang pertama adalah TPX. Ini tinggal pindah aja ya. Yang T-nya ini pindah ke samping jadi TPX. TPX itu SXT lah. TGX, FXT. Nah, ini yang baru nih. Karena kita nggak punya, karena tadi kita nggak punya kalau notasi yang kayak bersyarat-bersyarat, kok bersyarat, deferred-deferred gitu. Misal, ini, oh ini sekalian kita gambarin aja. X, U dulu ya. X plus U, dan di sini X plus U plus T. Nah, ini orangnya sekarang, sekarang, orangnya sekarang sini. Tadi kan kita cuma punya dia probabilitas dia meninggal sebelum ini, meninggal sebelum ini, atau survive sampai sini gitu kan. Tapi kita belum punya dia meninggal di rentang kayak gini. Ya. Nah, notasi kalau yang tadinya adalah kita juga bisa definisikan dengan notasi tadi. Tapi dia harus dua kayak gini ya. Kalau dalam notasi aktuaria kan kita cukup
satu biji aja ya ini. Tapi kalau notasi yang statistika itu kita ada dua komponen. Yang pertama kita bisa nulisin dia adalah SXU. Jadi peluang di seseorang usia X survive sampai U tahun berarti ini eh, kayak gini ya. Ini kan nyampe ujung ya, nyampe arsirannya nyampe ujung ya. Dikurangi S SX bener nggak sih ini kayak gini? Dikurangi ini. Ya yang ini dikurangi ini. Hasilnya kan yang tengah itu. Bener kan ya? SX. Betul kok insya Allah. Ya. Terus ini juga bisa kita balik ya. Pakai fungsi yang ke kiri. Tadi kan SX kan peluang kan dia ngarcernya ke kanan. Kalau yang FX yang CDF itu kita balik FX U plus T dikurangi FX U. Ya kan FX U plus T kan arsirnya ke sana dikurangi ini. Gitu. Oh, satu lagi. Ini kayaknya formula yang sangat penting adalah kita bisa menggunakan yang diagram tadi yang apa namanya? Yang kayak gini. Nah, kalau kayak gini loncat-loncat gitu kan X dia harus hidup dulu sampai apa apa namanya? Sampai U tahun ya. Berarti SXU dikali dia sekarang usianya udah X plus U. Salah. Kan mati ya. Dia sekarang usianya udah sampai X plus U, mati dalam tahun ke depan. Atau aku tulis di sini lah ya. U T Q X sama dengan pakai notasi aktuaria U P X dikurangi U plus T P X sama dengan aku bingung translate-nya. Mana? U plus T Q X dikurangi Q X sama dengan U P X dikali Q X plus U T. Nah, ini dia. Mantap. Aku lupa ngasih ini dah. Kayaknya di belakang-belakang nggak ada dah. Ya udah, nggak apa-apa. Ini. Jadi bacanya urutannya jadi dari X dia ke U dulu, baru ke T. Nggak tahu siapa yang bikin kayak gini nggak urut ya. Tapi udah, kita manut aja. Udah internasional soalnya notasinya. Oke, ini kayaknya ke depan ini bahasnya lebih berat nih. Jadi kalau dia mau tanya sampai sini silakan ya, dipersilakan. Oh iya, jangan lupa isi presensi guys. Ntar aku kirim linknya. Itu aku sambil istirahat sambil itu ya diisi presensinya. Atau nanti juga nggak apa-apa deh. Yang penting jangan lupa guys.
Ini angkatan 24 pada kemana dah? Lumayan sedih, but oke lah. Aku juga nggak ngasih voting. Oke, lanjut ya. Kita, kita masuk ke ini nih. Ini nih. Force of Mortality. Astaga. Tadi aku habis tutor PMF, Force of Interest. Sekarang Force of Mortality. Sebenarnya ini eh, sering keluar juga di namanya matkul analisis data survival. Oh iya, belum. Itu namanya hazard rate juga, nama lainnya ya. Hazard rate apa ini? Oh alah, gitu toh. Oke deh, aman aja. Oke, lanjut ya. Dia adalah instantaneous rate of mortality pada usia X. Sebenarnya susah ini diinterpretasikan kayak kalau mu X doang ya. Tapi kita lihat notasinya di sini. Mu X adalah lem dx mendekati 0 plus dari kanan maksudnya. Dari super dx peluang ini nih. Kayaknya nggak perlu ya. Terus ini nih yang gampang diinterpretasikan yang bawah ini. Tapi di Dixon nggak ada kayaknya. Nah, untuk dx yang kecil, mu x dx itu sama dengan kayak peluang matinya seseorang berusia X meninggal X plus dx ya maksudnya ini. Aduh, gimana sih? Nah, peluang seseorang berusia X dia meninggal di sini. Jadi ibaratnya kayak peluang kan dx kan kecil kali ya. Dx apalagi kita udah berbicara nanti integral itu kecil kali. Berarti kayak ibaratnya peluang mati tepat di titik itu gitu. Itu adalah mu x dx. Tapi kalau mu x doang nggak tahu. Coba kalian cari tahu ya kalau pengen tahu. Tapi kayaknya nggak terlalu penting kalau kalian tujuannya buat ngerjain soal. Oke, lanjut ke, oh iya masih sama. Nah, terus, eh oh ada rumusnya nggak sih? Oh ini ternyata udah ada rumusnya. Kayak bukan rumus ini ya. Jadi mu x itu bisa kita definisikan dari turunan negatif turunan dari P0x per P0x-nya sendiri. Nih. Nah, ini kan kita pakainya ini ya. Nah, sebenarnya biar lebih simpel, ini tuh apa sih turunan dari x P0, P0x, x P0 ding, betul. Nah, kan kita tadi tahu bahwa 0qx sama dengan kan f0x. Nah, mungkin kalian lebih familiar dengan ini. Nah, turunannya dari f besar 0x itu kan sama dengan f kecil 0x. Nah, udah gitu aja. Oh, belum ya? Belum selesai ya? Terus di sini kali ya. eh kebalik cuy. Ini tuh ini, sorry. Terus kalau P0x itu kan satu minus F0x. Turunannya sama dengan
Ya ini kan ada negatifnya doang ya. Satu diturunin kan nol ya. Berarti negatif 0x. X B 0. Begitu. Jadi turunan ini kan negatif fx. Terus dinegatifin lagi. Berarti dia bernilai kayak gini. Nah yang ini nggak ada notasi aktuarianya. Nggak tahu kenapa. Harusnya dibuat ya satu lagi. Lebih umum. Oh ya lebih umum. Mu x plus t itu fx t tpx. Ini juga kadang ada yang menuliskan mu x t gitu atau mu x plus t ini juga kadang tertulis mu x beda-beda ya tapi kita umumnya yang di matematika aktuaria pakainya kayak gini. Udah itu ya course of mortality gitu aja, gak usah dalam-dalam. Oh kayaknya kurang satu deh ini. Ini bisa juga d per dx dari len, saya kok lupa ya. Oh iya len V0 x. Nah ini juga kalau ini kan nggak tahu sih aku jarang pakai itu juga, seringnya pakai ini. Nah sebenarnya ini yang rumus pembalikannya ini TPX to XP kayak gini itu dari yang ini yang udah P0X satu satu biji doang. Nah tinggal TPX sama dengan XP inilah. Ada dua ya, ada dua ini bisa yang ini mu mu sesuatu aja. Terus tapi ininya integralnya batasnya x sampai x plus t atau x-nya kita taruh di mu-nya mu x plus s dari nol sampai t. Ibaratnya yang X ini kita pindah ke sini, yang X pindah ke sana. Terus itu kan TPX. Nah, ada rumus keren lagi, TGX. Kalau yang TGX-nya sama dengan satu min TPX sama dengan satu minus XP ini, ya kan kayak ya udah ya sama aja ya. Tapi ternyata ada satu rumus lagi, adalah ini. TGX itu kita ambil dari bukan dari fungsi survival, bukan dari hubungan fungsi survival, tapi kita ambil dari hubungan fungsi yang densitas ini f kecil. Dia kan integral fx s ds ya. Ini kalau di aktuaria, kalau di stat biasanya dia negatif tak hingga batasnya. Tapi karena variabel random kita dari nol, ya udah dari nol aja nggak apa-apa. Gitu. Dan fxs itu apa? Nah, kita udah ketemukan tadi fxt kan mu x plus t kan fx-nya. Jadi fxs itu tinggal mu dikali tpx. Nih, udah gitu. Itu dua rumus utama. Ini harus hafal ya harusnya, guys. Terus ini ada diagram waktunya juga untuk TQX. Ini sih rumus yang ini sih. Jadi ibaratnya tuh kayak gini. TQX kan dia berarti peluang seorang berusia X meninggal dalam T tahun ke depan gitu ya. Jadi ini ada X, ini ada X plus T. Nah, meninggalnya itu kan bisa di mana aja kan. Bisa di mana aja itu kita jumlahkan masing-masing peluang dari itu. Nah, kita ambil contoh, kita ambil titik di sini. Ini aslinya jaraknya dekat kali ya. Kita misal ambil di titik di sini. Ini anggap aja satu titik yang dekat banget ya. Untuk kita menghitung peluang dia meninggal di situ, kan dia harus survive dulu sampai sini, survive, terus di sini sampai sini meninggal. Nah, begitu. Itu satu satu contoh kasus kalau misal di sini. Nah, kalau misal di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ini. Nah, itu dia perlu dijumlahkan juga. Makanya dia dijumlahkan pakai integral ini. Sangat halus soalnya. Gitu. Oke, sampai sini kalau dia mau tanya silakan ya.
Jangan lupa isi presensi, guys. Oke, kita lanjutkan ya. Yuk, biar cepet cepet paham, cepet selesai. Cepet selesai, cepet paham. Nah, ini materi terakhir adalah kita kan tadi distribusi apa dia variabel random kan. Dia punya ekspektasi dan variansi dan kawan-kawannya, punya mean, punya kuantil, punya peluang itu, ya itulah. Nah, untuk ekspektasi dari TX itu kita notasikan notasi aktuarinya dari jadi bundaran di atasnya ini X. Beda sama yang nggak ada bundarannya di sini. Ini kalau di latex formulanya ini ya, E ring E ring X dari X. Ya aku bikinnya pakai latex guys. Ini susah kali ini. Yang formula-formula kayak gini agak lain soalnya. Kalau misal dibikinnya di PPT makin kacau, makin susah. Jadi aku pakai latex. FYI aja, sorry. Oke, di PSM kita tahu ya, yang sebelah kalau nggak percaya kalian coba tonton tutor sebelah aja. Astagfirullah. Kau nggak tahu guys, kemarin aku tanya seseorang dari kalian katanya nggak ada acara gitu. Ya udah aku ambil ini, nggak apa-apa. Ekspektasi X adalah integral dari minta hingga sampai tak hingga apa X fx dx. Gitu kan? Ini di PSM. Di di aktuaria karena batasnya kita nol ya nol aja. Ya sebenarnya sampai minta hingga juga boleh, tapi minta hingga sampai nol kan dia nggak ada densitasnya ya. Fxt-nya nol, jadi ya jumlahnya nol gitu, sisa ini. Terus ini nih yang ajaib nih dari sini kenapa bisa jadi kayak gini. Dan ini pasti juga kepake juga di matkul-matkul aktuaria yang lain kayak PTRA, kayak eh, asuransi apalah ya. Pokoknya dia adalah eh, sama dengan integral nol sampai tak hingga dari Sx dx. Nah, hebat kali ya ada yang nemuin kayak gitu. Tapi ini syaratnya harus non negatif ya variabel randomnya ini TX-nya non negatif. Kalau di PSM kalian jangan pakai ini kecuali ya distribusinya yang non negatif kayak eksponensial, gamma dan log normal. Kalau distribusi normal ya jangan. Nanti kalau ditanya dari mana, nah itu lo ribet lagi nuruninya pakai integral parsial. Tapi it's okay guys. Kita telan aja ya ini. Kalau mungkin kalau masih ada waktu kita jabarin gak apa-apa. Terus momen keduanya kalau pakai rumus PSM yang ini T kuadrat Fxt dt. Kalau yang pakai rumus PMA ini 2 integral T TPX dt. Ingat di sini ada ketambahan 2 dan T di sini. Variansinya sama aja sih. Dia ekspektasi TX kuadrat dikurangi ekspektasi TX dikuadratkan. Terus standar deviasinya tinggal diakarin aja. Gitu. Lanjut ya. Terus selanjutnya adalah Courtet Future Lifetime. Yaitu jumlah tahun penuh yang masih akan dijalani individu berusia X. Ya intinya kalau misal TX-nya itu 75,1 itu ya KX-nya berarti 75 floor function ya. Berarti TX-nya 75,9 berarti KX sama dengan 75 juga. Karena tahun penuhnya 75 gitu. Terus KX kan diskrit ya berarti ya dia hanya bilangan bulat aja. Nah, kita bisa mendefinisikan peluang dia di titik tertentu, di suatu nilai tertentu, bukan titik sulit. Itu adalah peluang TX di antara ini, K dan K plus 1. Ya kan, dia peluang KX sama dengan 75 itu kan sama aja peluang
TX-nya di antara 75 sampai 76. 75-nya masuk, 76 tapi nggak masuk. Ini batasnya. Sama dengan K Deveret QX. Ini ini maksudnya kayak gini ya. K Deveret ini satu, ini Q, ini X. Oh iya, aku lupa ngasih tahu juga. Ini TPX, enggak. Ini kalau misal ininya satu ya, satu PX itu bisa ditulis PX saja. Terus satu QX juga, QX aja. Begitu juga kayak ini, K satu QX itu sama dengan K QX aja. Terus yang satu T misal ya, QX bisa ditulis. Tapi kayaknya aku nggak pernah lihat kayak gini dah. Ya udahlah, itulah. Gitu. Terus momen pertama kita juga bisa mendefinisikan bahwa ekspektasi KX itu apa. Itu kalau di script kan dia K kali peluangnya ya, bukan densitasnya. Ya udah, tinggal dikaliin aja. Nah, ada rumus spesial lagi di PMA adalah ini. Dia kayak integral survivalnya jadi sigma, tapi dia mulainya dari satu. Udah ya. Terus next, momen kedua. Nah, momen kedua ini, kalau yang ini kan tahu ya. Nah, kalau yang ini mirip kayak tadi, kan dua integral T, TPX, DT gitu kan. Nah, ini juga sama, sigmanya diganti. Ini mulainya dari satu. Tapi di sini ada minus ini loh. Ini jangan lupa. Ini penting loh. Kalau ketinggalan nilainya agak jauh. Nah, terus variansi KX-nya udah ya sama aja. Terus di udah sih itu untuk yang quartet. Terus lanjut kita punya term expectation of life. Jadi ekspektasi kayak ekspektasi tapi kita batasin nggak sampai taiga gitu. Sampai suatu titik N. Nah, ini kalau pakai rumus PSM, rumus StatMat itu eh, ini dipisah dulu dari nol sampai N, terus dari N sampai tangga. Tapi kita kayaknya nggak pakai ini. Kita pakainya ini aja. Tinggal nol sampai N aja. Terus kalau yang kurtet juga sama dari satu sampai N. Oke itu ya. Mungkin sementara aku istirahat lagi. Aku kasih waktu 30 detik. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Nah ini materinya udah selesai nih. Tinggal kita yang bawa-bawa ini adalah tambahan. Dia adalah kayak hukum-hukum mortalita atau kayak distribusi ya di PSM tuh. Kalau di PSM itu kan kayak misal variabel random, ya kita punya distribusi ya, berbagai distribusi dan kita udah tahu shortcutnya ekspektasinya apa, terus CDF-nya gimana, PDF-nya gimana, kayak contoh dis normal, misal di PSM itu kita punya wah kok kayak gini, fx sama dengan seper sigma akar 2pi pangkat min setengah x min mu per sigma dikuadratkan.
Nah, terus ekspektasi X-nya adalah mu. Var X-nya adalah sigma kuadrat. Nah, kita juga di PMA ini ada kayak distribusi-distribusi kayak gitu. Yang pertama ada Gompert Slaw. Nah, kalau di PSM biasanya kan defaultnya dia nentuin di apa PDF-nya ya. Kalau di PMA kita ngespesifikinnya itu adalah mu X-nya biasanya. Karena mortality banget. Nah, Gompert Slaw itu mu X sama dengan BC pangkat X. Terus TPX sama dengan ini. Ini kayaknya harus hafal juga deh guys. Yang Gompert sama Meckham lah minimal. Ini aku juga hafal ini. Min B per ln C, C pangkat X, C pangkat T min 1. CDF-nya ini nggak usah dihafal kalau ini. Ini ya tinggal ini kali ini aja. PDF ini. Yang penting ini dan ini. Sisanya QX mah tinggal satu minus PX gitu. Terus kalau Meckham itu juga mirip kayak Gompert, cuma dia ketambahan konstanta A. Ini A lebih dari nol ya. Kalau A sama dengan nol berarti Gompert. Dan survivalnya kayak gini. XP min AT min B per ln C, C pangkat X, C pangkat T min 1. Terus selanjutnya ada hukum de Moivre. Nah, ini tuh kayak uniform secara khusus ya. Uniform khusus gitu. Uniform yang non negatif. Jadi mu x plus t-nya kayak gini, seperti ini. TPX-nya kayak gini, FXT-nya kayak gini. Intinya itulah. Oh, ada lagi ini, tapi ini belum masuk babnya sih. Ini LX, LX itu tahu ya, yang di live table itu sama dengan omega min X. Itu keren lah, uniform. Jadi peluang eh, dia menganggap suatu kehidupan itu sampai omega tertentu, kayak misal 100 tahun misal ya. Jadi peluangnya tuh masing-masing rata gitu. Jadi peluang aku mati di umur 1 tahun itu sama aja peluang aku mati di umur berapa tahun, kayak gitu. Terus ekspektasi teksnya karena uniform ya udah negatif apa omega minus x per 2. Terus ini generalized de Moivre's law. Ini ya kayak beta, ya uniform itu kan juga beta tapi dengan alfanya yang khusus gitu. Dia ketambahan ada alfanya nih, ada pangkat alfanya. Ini sebenarnya makin susah aja dia. Tapi kayaknya nggak muncul deh nih. Gak usah lah ya. Terus ini nih, ini muncul nih di live table juga muncul adalah constant force of mortality. Nah, itu identiknya dengan distribusi eksponensial. Dia apa namanya? Force of mortality-nya konstan, TPX-nya kayak gini, pangkat negatif ini. Ini kan iya kan, lambda pangkat minus lambda T, eksponensial. Ekspektasinya tinggal seper lambda. Oke, mungkin mungkin itu sih materinya. Kasih waktu 1 menit kalau misalnya ada yang mau nanya ya sebelum kita masuk ke latihan soal.
Oh, ini sambil dipahami soalnya nih. Oke, ini ya, langsung ke soal yang pertama. Ini kita latihan interpretasi notasi aja sih. Dia punya fungsi survival untuk bayi kayak gini. Terus ditanya newborn infant dies no later than age 45. Apa gimana notasinya? Adalah Q karena mati ya. Q umurnya dia 0 no later than age 45. Berarti 45. Sama dengan 1 minus 45 Q salah P. P 0 sama dengan 1 minus, tinggal masukin sama dengan setelah aku hitung pakai kalkulator 43. Oke, itu gampang ya. Terus yang ini gimana? S20 now survives to S20 now survive to S38. Berarti P dia umurnya 20 survive to S38. Berarti 20 ke 38 18 tahun. Sama dengan kalau kita punyanya 0 basisnya berarti tinggal P 0 20 plus 18 bagi P 0 basisnya 20. Sama dengan berapa lah ya? Kayaknya ini udah tahu ya, tinggal masukin ini aja lah ya. Next, person age 57 now survive to age 60 but dies before attaining age 65. Nah, ini berarti kayak kematian tertunda. Kita pakai yang apa deferred itu ya. Jadi dia umurnya sekarang 57, survive to age 60. Berarti berapa tahun tuh? 3 tahun ya. 3 tahun. Terus dies before attaining age 65. Berarti 60 ke 65, 5 tahun. Sama dengan, nah kita karena apa namanya, tulis dulu aja deh. Bentar. Kok aku lupa ya? Bentar. Eh enggak, yang kiri dulu dan dikurangi yang plus semua. Sini dipakai, dipakai. Ya. Jadi yang kiri dulu dikurangi P578. Gitu. Terus ini kita bebas sih. Agak mulai juga nggak apa-apa. Ini berarti P05 60 per. Oh, enggak ding, kalau ini bisa dijadiin satu ding. Nih, coba lihat ya. P057 dikurangi P057 tambah 8, 65 per P057. Nah, sama dengan kayak gini.
P0 yang 60 dikurangi P0 yang 65, P0 67. Gitu. Next ya. Given inilah pokoknya. Calculate calculate the following. Eh, mantap. Nah, aku punya cara yang mungkin bisa membantu kalau misal kalian kebingungan. Itu adalah kita buat diagram waktu. Ini kan X plus satu dan kawan-kawannya. Itu kita bisa tuliskan di sini X, di sini X plus satu, di sini X plus 2, di sini X plus 3. Kalau aku coret-coret tadi, dia nyampe X plus 4 ternyata. Terus kita garis-garisin peluang survive-nya aja biar biar konsisten. Misal PX. PX ini kan peluang seseorang berusia X hidup 1 tahun ke depan ya. Berarti ini ke sini. Ini 0,99. Terus PX plus 1. Seseorang berusia X plus 1 hidup sampai 1 tahun ke depan. 0,985. Terus 3 PX plus 1. Jadi X plus 1 orangnya usianya X plus 1 hidup 3 tahun ke depan. Berarti ini nyampe sini ya, ujung. Itu adalah 0,95. Terakhir QX plus 3 sama dengan 0,02. Ini berarti PX plus 3-nya tinggal 1 minus ini ya, sama dengan 0,98. Nah, PX plus 3 itu kan seseorang berusia X plus 3 1 tahun ke depan ya. Ini 0,98. Ditanya, oh ini udah ada. PX plus 3 sama dengan 1 minus QX plus 3 sama dengan 0,98. B, 2PX. 2PX kan berarti dia hidup sampai sini kan. Berarti tinggal 0,99 kali 0,985. Sama dengan 0,97515. Terus yang C, P X plus 1 2. Berarti seseorang berusia di sini survive 2 tahun ke depan. Nah ini sebenarnya masih bolong kan. Mungkin ini aku ganti warna ya. Nah ini adalah salin. Nah ini kan berarti tinggal 0,95 dibagi 0,985 kali 0,98. 0,98415. Nah, balik ke biru. Ini 2px plus 1 sama dengan 0,985 kali Y sama dengan Y-nya udah ini ya. 0,96937878. Terus yang D, 3px. Berarti dari sini ke sini ya. Berarti 0,99 kali 0,985 kali Y. Udah lah ya, hitung lah ya. Terus 12GX adalah, berarti si X ini hidup 1 tahun ke depan, terus meninggal dalam rentang 2. Berarti survive dulu sampai sini adalah 0,99
kali dia mati di sini. Jadi satu minus kalau hidup kan dia 0,98 kali 0,985 kali Y. Udah gitu. Oke, sampai sini kalau dia mau tanyakan silakan ya. Lanjut ya, fast 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 fast. Kayaknya udah paham semua nih. Gitu ya. Hasilnya adalah benar, aku tadi udah ngitung. Sama dengan 0,1 ini M-nya kita ganti 20 minus T. Terus seperempat ratus. Yang ini M kuadrat berarti kita masukin 20 kuadrat dikurangi T kuadrat. Gitu ya. Ini kurung siku ya yang integral itu biasa. Terus ya udah kita tinggal masukin nih F010 itu
20 min 10 per 200 dibagi, ini nggak boleh kayak gini dimarahin nanti. S0 10-nya adalah 0,110 minus 1/400 20 kuadrat minus 10 kuadrat. Sama dengan kalau ini dihitung adalah 0,05 per 0,25. Sama dengan 0,2. Gitu guys. Sederhana ya, ini cuma apa namanya, integral kalkulus 2 pertemuan 1. Oke, kita lanjut aja ke ini. Ada dua lagi guys. Sabar. Semangat. Find the probability that the edge at that is in between 20 and 50. Nah, kalau kita dikasih tahu kayak basisnya gini, basisnya salah satu dan atau suatu fungsi distribusi yang kayak gini, terus ditanyanya 20 dan 50, berarti ini kan yang deferred kan. Ini kan berarti Q0 dia hidup dulu sampai 20 tahun terus 30. Gitu kan. Nah, itu kalian jangan kalian pakai yang ini P0 20 terus Q20 30. Jangan, karena kalian harus nyari distribusi yang basisnya 20 lagi. Lebih efektif kalau kalian pakai C, mana ya? Ini, yang P0 20 dikurangi P0 50. Nah, gunakan yang ini. Nah, terus kita kan punyanya mu x. Nah, kita cari fungsi survival yang basisnya 0 aja. Kalau ini kita pakai yang ini kan kita cari yang basisnya 0 dan basisnya 20 kan. Dua kali. Mending yang ini aja. Ini adalah eh, mungkin ini dulu ya. Ingat-ingat yang tadi bahwa TPX, oh ya, TPX adalah XP min integral 0 sampai T mu X plus S ds. Nah, sekarang kita kan mau nyarinya TP0. Itu sama dengan XP min integral 0 sampai T mu S ds aja ya. Mu S ds. Ini karena PPT aku sama dengan yang ke kanan aja. Sama dengan XP min integral 0 T 2/100 min S ds. Nah, ini duanya bisa kita keluarkan ya. Sama dengan min 2 integral 0 sampai T seper 100 min S. Atau ini ya udah kayak gini aja. 100 min S ds. Nah, aku balik lagi ke sini ya, maaf. Jadi ini kan bisa dibilang kayak gini ya. Ini duanya di sini. Jadi yang ini turunannya ini sama dengan 2
Len tinggal len ya. Len nilai mutlak 100 min S. Terus ini dikurungin juga dari 0 sampai T kayak gitu. Nah, terus tinggal masukin aja len 100 min T dikurangi len 100. Nah, karena len sesuatu dikurangi len sesuatu itu sama dengan XP 2 len 100 min T per 100. Nah, udah ada XP, udah ada len. Duanya bisa naik. Len ini kuadrat. Berarti sama dengan 100 min T per 100 kuadrat. Gitu. Itu untuk TP0. Terus jadi apa tadi ini ya? 20 30 Q0 sama dengan 20 P0 minus 50 P0 sama dengan ya 100 minus 20 per 100 kuadrat kurangi 100 minus 50 per 100 kuadrat sama dengan mana kalkulatorku? Sama dengan 0,39. Gitu guys. Terus lanjut lagi ya. Eh, ada yang mau tanya dulu nggak ini? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Yuk semangat selesaiin ini yuk. Nah, ini soal kuis tahun lalu ya. Ini sebenarnya bahasanya agak gimana, cuma ma- aku kasih tahu maksudnya. Jessica Sword of Mortality adalah ini. Imron ini. Berarti anggap aja dia umurnya sama-sama X itu. And her probability of dying at age 70 is 0,01. Nah, ini sebenarnya adalah meninggal di rentang 70 sampai 71. Nggak tahu, dia yang bikin kuncinya gitu. Terus, ini maksudnya, dia tuh dianggap udah umur 70. Imron juga dianggap umur 70. Jadi, probabilitas ketika dia mencapai umur 70 dan dia meninggal 1 tahun ke depan adalah segitu. Nah, kita elaborasi ayo. Nah, ini kita tuliskan dulu ya. Q70-nya Jess itu apa? Nah, karena yang diketahui force of mortality, sedangkan kita kalau Q yang pakai rumus Q biasa itu
punya perlu TPX dan mu x plus T, maka kita pakainya satu minus aja ya. Satu minus P70 just sama dengan satu minus yang XP ini. XP min integral dari 70 sampai 71 mu mu s mu x aja deh, mu x dx sama dengan 0,01. Nah, sebenarnya dari sini kita yang beda kan ininya ya. Kita bisa membuka ini, yang integral ini. Sama dengan apa? XP, salah. XP minus 7071 mu x dx itu sama dengan satu minus 0,01 sama dengan 0,99. Maka min integral 70 sampai 71 mu x dx sama dengan ln ya, ln 0,99. Terus dapetin 70 sampai 71 mu x dx sama dengan ln 0,99 pangkat min 1. Kasih angka deh. Sama dengan 0,01005. Nah, udah. Terus dicari Q70-nya Imron. Sama dengan, aku langsung ke sini aja ya. Satu minus XP minus 7071. Tapi ini mu aksen ya. Mu aksen X karena punya Imron. Nah, sama dengan satu minus XP min integral 70 sampai 71 dari 0,5 mu X plus 0,1 dx. Sini aja lah. Sama dengan satu minus XP. Nah, ini bisa kita pisah ya. Yang kiri adalah minus 0,5. Berarti kalau udah jadi ini aja yang jadi 0,5 integral 70 sampai 71 mu X plus, salah, minus ya. Ini karena dalam. Eh, salah. Salah. Oke, ini berarti minus lagi. Integral ini. Integral 70, 71, 0,1. Oh, ini dx-nya lupa. Nah, udah. Udah jadi nih guys. Sama dengan satu minus XP. Yang ini kan kita udah punya ya. Minus 0,5. Ini integral. Tadi integral 17 dx adalah kali 0,01. Ini kali ya. 0,1005. Terus yang kanan ini tinggal kita 0,1 x ya. Tapi x-nya dari 70 sampai 71. Sama dengan satu minus XP
Ini berapa? Minus 0,005025 dikurangi. Ini kan 71 kurangi 70 kan 1 ya. Berarti 0,1 aja. Sama dengan, langsung aku cari aja lah ya. 1 minus XP pangkat minus 0,099798 dah gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya ya. Oke, mungkin Agung ya aku selesaiin ini. Tapi kayaknya ini nggak muat, aku kayaknya aku bakal taruh di OneNote. Bentar ya guys. Oke, ini dia. Nah, kayaknya aku nggak anu semua deh, nggak kerjain semua karena waktunya udah capek juga aku. Ini kan udah tahu ya, kalau udah nemu fungsinya. Ini juga mungkin ini ya. eh yang A, B, dan C. Oke, A, B, dan C. Nah, kita punya fungsi survival kayak gini. Kita mulai tulis aja ya. Tulis ulang adalah 18.000 dikurangi 110x minus x kuadrat per 18.000. Kita mau nyari limiting edge W. W. Apa omega? Nah, omega itu kan artinya batas akhir usia ya. Kalau misal distribusinya non negatif dan tak terbatas itu biasanya nggak ada omeganya, kayak misal eksponensial, log normal, itu sampai tak hingga bisa. Tapi kalau ini kita punya limiting edge omega, cara nyarinya gimana? Kan kita tadi punya eh S tak hingga yang ini ya, limit T mendekati tak hingga dari S T sama dengan 0 ya. Nah, kita mirip juga kayak gitu. Berarti karena kita nggak tak hingga, berarti kita limit T menuju omega dari
ST sama dengan nol. Ini karena dia terbatas, tulis saja S omega sama dengan nol. Nah, tinggal masukinlah S 0 omega sama dengan 18.000 kurangi 110 omega dikurangi omega kuadrat per 18.000 sama dengan nol. Terus yang sebelah kanan, sebelah pembilang itu bisa kita anukan ya, faktorkan. Aku tadi udah ngefaktorin itu, dapat omega minus 90 sama omega plus 200 sama dengan nol. Nah, di sini kan omega itu sama dengan 90 atau omega sama dengan minus 200. Nah, yang ini pasti tidak memenuhi ya, karena usia. Nah, maka didapatkanlah omega sama dengan 9. Nah, ini yang nomor satu, yang A. Sekarang kita yang B. Verify that the function G satisfies the criteria for survival function. Nah, untuk menjawab dia survival function atau enggak, kita harus memenuhi kondisi yang tadi, kondisi 1, 2, 3. Kondisi 1, kondisi. Kondisi 1 itu adalah S00 itu harus sama dengan 1. Nah, itu kita bisa lihat S00 sama dengan 18.000 minus 110 kali 0 minus 0 kuadrat per 18.000. Ini habis sisa 18 ribunya. Berarti jadi 1 ya. Terbukti. Terus kondisi 2 itu S0 omega sama dengan 0. Ya tadi yang S0 tadi itu ya. Itu ya karena kita udah menemukan omega tadi, pasti dia 0 ya. Omeganya kan membuat 0. Ya udah kita coba masukin aja. Eh biar sama ya. S0 omega sama dengan 18.000 minus 110 kali 90 minus 90 kuadrat per 18.000 sama dengan 0. Ya ini tadi udah mencari omega yang membuat dia 0 kan. Kalau dimasukin omega lagi pasti hasilnya 0. Terus terakhir adalah kondisi 3. Apa S0T itu adalah non-increasing function. Artinya D per dt dari S0T itu harus kurang dari 0. Buktikan. Nah, berarti ini ya, D per dt dari ini semuanya 18.000 minus 100 T minus T kuadrat per 18.000 itu sama dengan apa? Yang ini habis, yang ini tinggal minus 110 per 18.000. Iya nggak sih? Iya, terus yang
Yang yang sebelah kanannya ini berarti kan -2 per 18.000. Eh, iya. -2 per 18.000 T. Nah, kita lihat bahwa di sini dia pasti apa namanya? Dia kurang dari nol terbukti. Maksudnya untuk T-nya di rentang ini ya, di rentang 0 sampai omega. T di rentang 0 sampai omega. Oke, kita udah buktikan semua. Berarti itu kesimpulannya adalah verified. Terus terakhir adalah determine the survival function for a live age 20. Dia mau nyari S20 sesuatu, S20 T. Ini kita tinggal tulis aja S020 plus T dibagi S020 sama dengan eh, S20 itu kalau aku masukin adalah 90/77, terus dikali S20 plus T dikali 18.000 minus 2.200 minus 110x minus 400 plus 40x minus x kuadrat per 18.000. Nah, sama dengan 1 minus, aduh, males sekali ini. Yaudahlah, intinya ini aja. Jadinya fungsinya kayak gini lah. Kalian sederhanain boleh. Udah, jadi itu dia guys. Kalau ada yang mau ditanyain silakan ya. Oke guys, karena sepertinya udah gak ada yang tanya lagi ya. Mungkin aku cukupin sekian untuk tutorial pada malam hari ini. Terima kasih yang udah datang. Terima kasih 3 orang yang bertahan sampai akhir. Aku mohon maaf atas ya kekurangan aku selama melaksanakan tutor ini. Kalian bisa kasih feedback aku di presensi juga boleh. Buat kalian yang nonton secara asinkron ya. Terus untuk next tutor, insya Allah aku akan bahas yang live table sebelum quiz lah insya Allah. Oke, gitu aja sih. Makasih yang udah datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat ya, Makasih, Kak.